Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat saat mewabahnya virus corona atau COVID-19 di dunia, termasuk Indonesia. Virus ini sudah menyebar di sebagian besar daerah-daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Dampak penyebaran virus ini sangat luar biasa. Selain berperilaku hidup bersih, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat untuk berada di rumah dan menjaga jarak fisik dengan orang lain. Akibatnya, pemerintah pun membuat kebijakan menonaktifkan sementara kegiatan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi dalam kurun waktu yang relatif lama, hingga dianggap situasi sudah aman dari virus tersebut. Selain itu, pemerintah akhirnya memutuskan pelaksanaan UN dibatalkan. Wow, luar biasa. Apakah karena aktivitas pembelajaran di sekolah dinonaktifkan kemudian pembelajaran pun terhenti? Tentu tidak. Guru, dosen, siswa, dan mahasiswa tetap dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Banyak cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran tetap berlangsung. Tentunya saja harus dilakukan secara online. Aplikasi-aplikasi pembelajaran online bisa diterapkan. Salah satunya Google Classroom. Pada video ini, kami akan memberikan panduan kepada Bapak Ibu guru tentang cara pembuatan kelas, pembuatan materi, dan penugasan. Selain itu, kami juga akan memandu siswa bergabung di kelas yang telah dibuat Bapak Ibu guru di aplikasi Google Classroom. Baiklah, kita mulai dengan pembuatan kelas baru. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk masuk ke aplikasi Google Classroom. Ketikkan saja kata kunci Google Classroom, kemudian pilih link classroom.google.com. Setelah itu, Bapak Ibu diminta untuk masuk dengan akun Google. Pilih akun Google Bapak Ibu, kemudian ketikkan passwordnya. Setelah itu, klik berikutnya. Pada halaman selanjutnya, terdapat tanda tambah yang terdiri atas dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Pilih buat kelas. Klik tanda kotak pada petunjuk yang muncul, kemudian klik kata lanjutkan. Pada halaman selanjutnya, terdapat 4 kolom yang terdiri atas nama kelas dan bagian. Keduanya wajib diisi agar tampil pada tema kelas. Sedangkan mata pelajaran dan ruang bersifat opsional. Artinya, boleh diisi atau dikosongkan. Pada kolom nama kelas, ketikkan nama mata pelajaran, misalnya matematika. Kemudian pada kolom bagian, ketikkan nama salah satu kelas yang diajar Bapak Ibu, misalnya 11 IPA 1. Kolom mata pelajaran dan ruang, saya pilih dikosongkan. Jika sudah, klik buat. Kelas yang dibuat sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Tema atau tampilan kelas dapat diganti sesuai keinginan, dengan cara memilih menu pilih tema, atau upload foto. Saya akan ganti sesuai mata pelajaran matematika. Setelah memilih tema yang diinginkan, klik pilih tema kelas. Maka, tema kelas pun berubah. Pada tampilan awal kelas, tampak nama mata pelajaran, nama kelas, dan jumlah siswa yang telah bergabung. Di kelas ini, belum ada siswa yang bergabung. Selanjutnya, Bapak Ibu harus mengundang siswa untuk bergabung ke kelas. Di bawah nama kelas, terdapat kode kelas berupa huruf-huruf kecil yang teracak. Untuk memperbesar, klik tanda kotak di sebelahnya. Maka tampak lebih jelas kode kelas yang terdiri atas 7 huruf kecil yang tersusun secara acak. Kode inilah yang harus diinformasikan kepada siswa untuk bergabung ke kelas. Langkah selanjutnya,
Pembuatan materi. Pembuatan materi dilakukan di menu tugas kelas. Pada bagian tugas kelas, terdapat informasi aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan Bapak Ibu, khususnya aktivitas pembuatan materi dan penugasan. Pertama, Bapak Ibu membuat materi dengan mengklik menu Buat. Kemudian, tentukan dulu topiknya. Ketikkan topiknya, misalnya materi pembelajaran. Kemudian, klik Tambahkan. Topik ini akan menjadi judul pada bagian informasi materi. Selanjutnya, buat materinya dengan pilih menu Buat. Kemudian, pilih materi. Pada bagian ini, isi judul materi pembelajaran. Selanjutnya, isi bagian deskripsi jika Bapak Ibu inginkan. Jika tidak, boleh dikosongkan saja. Selanjutnya, ke menu Tambahkan untuk melampirkan materi pembelajaran yang terdapat di Google Drive, link, file, atau YouTube. Saya pilih materi dari file. Selanjutnya, pilih file dari komputer. Setelah itu, pilih upload. Setelah file materi terupload, Bapak Ibu pilih menu posting. Maka materi akan langsung dapat dibaca siswa. Tetapi, jika Bapak Ibu inginkan materi dibaca siswa pada saat pertemuan yang dijadwalkan, maka harus diatur dulu dengan memilih menu di samping kata posting. Pilih menu jadwalkan, kemudian atur tanggal dan jam pertemuan. Setelah pengaturan selesai, klik jadwalkan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat penugasan. Seperti halnya pembuatan materi, untuk pembuatan tugas, pilih menu Buat, kemudian pilih menu Tugas. Isi judul tugas, misalnya Tugas 1. Kemudian isi petunjuknya. Jika Bapak Ibu ingin melampirkan tugas yang terdapat di Google Drive, link, file, atau YouTube, Bapak Ibu ke menu Tambahkan, dan caranya seperti saat pembuatan materi tadi. Tetapi karena tugas sudah disampaikan sekaligus dalam video materi pembelajaran, maka saya tidak perlu ke menu tersebut. Jika Bapak Ibu ingin membatasi waktu penyelesaian tugas, pilih menu tenggat kemudian atur waktunya. Misalnya, pada tanggal sesuai jadwal pertemuan. Karena pertemuan kelas 11 IPA 1 mulai pukul 8.00 dan berakhir pukul 9.00, maka batas pengumpulan tugasnya pada pukul 9.00. Setelah pengaturan batas waktu selesai, atur juga jadwal seperti pembuatan materi.
Ternyata saya lupa menentukan topik yang menjadi judul dari penugasan tadi. Jika terjadi hal seperti ini, Bapak Ibu ke menu buat, kemudian pilih topik. Isi topik, misalnya tugas 1. Kemudian klik tambahkan. Selanjutnya, seret kolom tugas di bawah menu buat, ke bawah nama topik tadi. Demikianlah panduan pembuatan kelas, pembuatan materi, dan pembuatan tugas. Jika materi dan tugas menyatu dalam bentuk video pembelajaran. Selanjutnya, kita akan menyaksikan simulasi cara siswa bergabung ke kelas, membuka materi, dan menyerahkan tugas melalui Google Classroom. Langkah pertama, siswa membuka aplikasi Google Classroom melalui komputer atau smartphone-nya. Jika melalui komputer, seperti ini. Siswa membuka link Google Classroom. Selanjutnya, jika tampilan seperti ini, klik buka Classroom. Siswa masuk dengan akun Google-nya. Setelah itu, ketikkan password akun Google-nya. Setelah masuk ke halaman Google Classroom, siswa klik tanda tambah dan pilih gabung ke kelas. Selanjutnya, isi kode kelas yang sudah diinformasikan gurunya. Setelah itu, pilih gabung. Jika sudah bergabung, siswa akan masuk ke halaman awal kelas. Di halaman ini, siswa dapat melihat informasi tentang materi, tugas, atau pengumuman dari guru. Pada awal masuk ke aplikasi Google Classroom, akan tampak tampilan kelas yang tercantum nama mata pelajaran, nama kelas, nama guru berikut foto profil gurunya. Pada menu forum, siswa dapat langsung melihat informasi tentang materi dan tugas yang diposting guru. Selain itu, siswa juga dapat melihat pengumuman dan berkomunikasi dengan guru atau antar anggota di kelas tersebut. Jika ingin melihat materi yang diposting, pilih saja postingan materi. Setelah masuk ke halaman materi, pilih file materinya. Jika ingin melihat tugas, pilih postingan tugas. Setelah masuk ke halaman tugas, pilih file tugasnya. Tetapi, karena tugas sudah berada di video pembelajaran, siswa hanya perlu mengikuti instruksi tugasnya saja. Perlu diperhatikan, batas waktu pengumpulan tugas sampai pukul 9, seperti yang tampak pada bagian atas nama tugas 1.
Di situ tampak informasi tenggat waktu, yaitu 7 April pukul 9. Selain itu, ada informasi jumlah poin. Jika siswa perlu informasi lebih jelas berkaitan tugas, siswa bisa mengomunikasikannya di bagian komentar kelas. Jika siswa telah menyelesaikan tugas dan ingin menyerahkannya, pilih menu tambah atau buat. Selanjutnya, kirimkan tugasnya melalui beberapa pilihan. Jika dalam bentuk file, pilih File. Kemudian pilih file di dalam komputer. Selanjutnya, klik Upload. Untuk memastikan file yang dikirim, klik bagian file yang sudah terupload tadi. Jika sudah pasti benar, pilih serahkan. Kemudian klik lagi serahkan. Jika siswa ingin membatalkan pengiriman, klik saja menu batalkan pengiriman. Baiklah, penyerahan tugas telah selesai. Siswa juga dapat melihat teman-temannya di kelas dengan memilih menu anggota. Di kelas ini tidak ada teman yang lain, karena ini hanya simulasi. Di kelas sebenarnya akan tampak anggota lain yang tersusun ke bawah. Demikianlah panduan pembelajaran online dengan aplikasi Google Classroom yang ditujukan untuk para guru dan siswa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.